memfokuskan konseling ini ke rekan sebaya, karena memang peran dari mereka, sesamanya mereka itu cukup penting, ya. Misalnya nih contoh, ada anak sekolah dasar. Biasanya trust mereka itu pertama kali itu memang munculnya di temennya gitu ya, karena dari kelas 1 mereka bersama, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dengan usia yang sama, karakter yang sama, seperti itu ya. Sehingga kepercayaan gitu, kepercayaan mereka itu lebih besar kepada teman-temannya gitu daripada kita yang datang baru pertama itu gitu ya. Pertama kali datang ketemu mereka tentunya trust itu belum ketemu gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan karakteristik gitu ya. Jadi mereka terkadang lebih mendengarkan teman-teman mereka dibandingkan dengan kita. Pengalaman-pengalaman teman mereka itu lebih kuat. Contoh kayak di film Upin Upin tuh yang saya ada nonton udah lama sekali ya. Waktu mau si Upin sunat, ya kan, mereka kan pada ketakutan karena apa? Itu diberitahukan sama si Mahlil itu saya sudah disunat itu sakit sekali, begini itu biasanya pakai alat yang sangat besar untuk nyunatnya dan lain sehingga mereka percaya gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang negatif gitu. Tapi kalau kita bawa ke positif, ini juga menjadi hal yang berpengaruh kepada anak-anak semua, ya. Nah, kayak misalnya kita melatih dokter kecil, kemudian si dokter kecil ini yang mengedukasi temannya, kemudian mengajak teman-temannya untuk berperilaku yang sehat. Nah, ini konteks dari peer counseling, gitu ya. Jadi temannya, ya, yang sebaya itu memberikan edukasi ke temannya juga. Seperti itu. Ya, notabene mereka punya karakteristik yang sama dan rasa trust-nya itu lebih besar, gitu, lebih tinggi, gitu ya. Nah itu. Tapi untuk bisa menjadi seorang konselor di peer counseling ini tentunya nih si anak yang kita minta untuk mengedukasi temannya ini juga harus punya persyaratan-persyaratan tertentu, harus mampu pemahamannya bagus, kemudian komunikasinya bagus gitu ya. Jadi ada istilahnya kayak kita menyeleksi gitu ya. Kemudian ketika kita udah ketemu, oh ini bagus sekali komunikasinya, kemudian dia juga pintar gitu ya, sehingga anak inilah yang kita rekrut, kita didik, ya kita berikan, kita latih terkait dengan kesehatan lidah dan mulut. Kemudian kita lihat apakah mereka sudah mumpuni, sudah oke, sudah bisa, baru kemudian mereka kita arahkan untuk memberikan konseling kepada teman-temannya seperti itu ya. Nah ini yang saya jabarkan tadi itu gambaran secara umum yang dikatakan peer counseling itu seperti apa. Nah kemarin saya sama Bu Intan juga riset tentang ini, tentang peer counseling ini, dan ternyata memang hasilnya bagus sekali gitu ya. Terjadi peningkatan karena memang ternyata mereka dengan karakter umur yang sama, mereka mampu bisa melakukan pendekatan dengan baik ya, dan itu memang hasilnya juga sangat bagus. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita bicarakan di sini dari definisi sampai kemudian kelebihan serta kekurangannya. Nah, di sini kalau kita lihat dalam proses perkembangannya, seseorang itu tidak lepas dari hubungan dengan kelompok sosial, misalnya kelompok teman sebaya, gitu ya. Meskipun ada zaman sekarang anak-anak malah senang berteman dengan orang yang lebih tua, gitu ya. Nah, tapi dalam konteks ini kita bicara tentang teman sebaya. Nah, ini notabene tidak hanya bicara dengan anak-anak saja, tapi juga dengan kelompok orang dewasa yang memang mereka itu sebaya, secara usianya juga sebaya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian oleh si Tyndall dan Gray berkeyakinan bahwa
jika seseorang mempunyai suatu problem, maka pertama-tama yang dia cari itu ada temannya atau kelompok sebayanya, gitu. Dan baru kemudian kepada konselor profesional. Jadi biasanya nih kalau kita, saya kemarin sakit pinggang ya, udah beberapa hari, semingguan lah. Satu nggak langsung ke puskesmas, langsung ke dokter. Saya tanya sama teman saya gitu. Ya ini kenapa ya? Kok saya pinggang saya sakit ya? Ketika saya lagi nyuci keset, saya bangun tiba-tiba bunyi kerak gitu. Kira-kira apa ya? Itu saya tanyakan gitu. Nah kebetulan teman saya cuman bilang ya udah biar apa kamu periksa aja ke sana karena mungkin dia terbatas juga dengan ilmu itu gitu. Jadi memang yang dicari itu temennya. Anak saya tuh pulang sering bilang sama saya, Mami saya tadi di sekolah ada datang dari mana gitu, dari pihak lain lah. Saya nggak tahu mungkin dari Rusia atau apa. Terus saya tanyain ke teman saya itu gimana ya, mereka mau ngapain kita ya, mereka jadi mereka tuh kayak berbicara satu sama lain terkait dengan itu. Jadi memang itu yang tujuan yang pertama yang akan dihadapkan sama anak-anak ini atau kelompok yang sebaya. Jadi cari dulu nih yang teman-teman sebayanya atau kelompok sebayanya. Nah mungkin ibu-ibu juga yang ada di sini, bapak ibu gitu, yang dicarikan temannya dulu. Ya kan, dicari temannya dulu, mau sharing dulu. Ketika temannya udah artinya udah nggak bisa memberikan solusi, kemudian ya pada akhirnya baru kita aksesnya ke planning kesehatan. Nah, faktor kesamaan pengalaman dan status non profesional yang dimiliki oleh konselor sebaya menyebabkan mereka dapat lebih diterima ketimbang penolong atau konselor profesional, khususnya bagi konselor yang suka menghindar. Gitu. Nah, kenapa ketika kita buat praktek di sekolah, ya ini di luar konteks sebaya ya, tapi kita dibantu oleh guru. Karena pertama kita datang mereka nggak akan mau, tidak kooperatif, tapi dibantu oleh seorang guru yang akhirnya mereka kooperatif karena dianggap apa, guru itu orang yang sudah yang tiap hari mereka temui, kemudian orang-orang yang udah dipercaya seperti itu. Nah ini juga muncul kepada teman-teman sebaya, gitu ya. Nah biasanya kalau untuk konteks anak-anak ya, tuh harus berpengalaman, pasti mereka tanya ya aku sakit gigi, ya kemarin kamu gimana waktu sakit gigi? Ya udah kemarin aku dibawa ke sama ibuku ke puskesmas, kemudian aku dibersihkan, kemudian nggak sakit kok, nggak apa-apa gitu. Nah ini akan masuk ke temennya, ya. Oh nggak sakit ya? Nggak. Oh yaudah kalau gitu aku nanti pulang, aku sampaikan ke ibuku biar aku juga dibawa ke puskesmas seperti itu. Nah ini jadi ini kayak peluang-peluang ini kita menjadi strategi kita untuk kita bisa masuk gitu kan, memanfaatkan teman sebaya ini menjadi seorang konselor ya. Kemudian apa itu definisi? Konseling teman sebaya adalah layanan bantuan konseling yang diberikan oleh teman sebayanya, biasanya seusia atau satu tingkat, kemudian pendidikannya hampir sama. Yang terlebih dahulu diberikan pelatihan-pelatihan untuk menjadi seorang konselor sebaya, sehingga diharapkan dapat memberi bantuan baik secara individual maupun kelompok. Nah ini diberikan untuk teman-temannya ya yang punya masalah dan ataupun mengalami berbagai hambatan dan perkembangan kepribadian. Nah ini saya cerita pengalaman saya kemarin riset dengan Bu Intan seperti ini. Kita latih ya, kita tanya sama gurunya, Bu tolonglah dipilih satu 5 orang gitu ya, anak-anak yang komunikasinya bagus, secara secara akademinya juga bagus ya, karena kan terkait proses pemahaman dan lain-lain. Kemudian kami latih ya, setelah kami latih kemudian kami evaluasi
Jadi hanya 3 orang yang lulus ceritanya, kemudian 3 orang itu memberikan konselor kepada teman-teman ya melalui proses diskusi kelompok ya. Dan hasilnya seperti yang saya bilang tadi, hasilnya itu efektif untuk memberikan konseling kepada teman-temannya. Ya, jadi ada step-step yang harus kita ikuti dalam melakukan konseling ini ya untuk teman sebaya. Kemudian ini ada beberapa keterangan ya interaksi antara konselor ahli konselor teman sebaya dan konseli ya. Konseli itu yang teman yang di konseling gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ada tanda panah putus-putus. Itu adanya interaksi antara konselor ahli dengan konseli ya melalui konselor teman sebaya. Nah, sedangkan yang tanda panah ini langsung ya atas rujukan. Jadi kalau saya bisa gambarkan secara umum, ini si konselor ahli ini melatih si konselor teman sebaya. Jadi ada feedback mereka. Kemudian melalui konselor teman sebaya ini itu melatih temannya si konseli ya. Nah, apabila konselor yang teman sebaya ini tidak mampu ya memberikan solusi apapun itu, dia akan merujuk gitu ya. Ibaratnya akan merujuk menyampaikan ke konselor ahli dan konselor ahli di sini bisa langsung ya memberikan solusi-solusi kepada si konseling. Artinya sebenarnya alurnya seharusnya memang si konselor ahli ke konselor teman sebaya, kemudian dari konselor teman sebaya baru ke konseling. Namun untuk situasi tertentu perlu ada rujukan sehingga perlu adanya interaksi langsung antara konselor ahli dengan teman sebaya seperti itu ya. Nah, ini menjadi acuan kita pada saat proses konseling ini, konseling teman sebaya ya, bahwasanya kita nggak bisa langsung dengan si konseling, harus melalui konselor kecuali ada rujukan dari si konselor. Nah, selanjutnya untuk sejarah perkembangan dibuang nak, kamu nggak habis buang ya. Untuk sejarah perkembangan itu Nah, tadi ini pada awalnya konseling teman sebaya muncul dengan konsep peer support yang dimulai pada tahun 1939 untuk membantu para penderita alkoholik. Itu sama tuh kayak psikoedukasi ya, psikoterapi. Psikoterapi itu dulunya juga untuk si penderita alkoholik gitu ya. Nah, ternyata peer support ini juga juga berawal dari permasalahan ini seperti itu ya. Jadi sesama mantan alkoholik gitu dia mengkonseling si konseli yang masih berkutat dengan itu gitu ya. Kemudian konsep tersebut diyakini bahwa individu yang pernah kecanduan alkohol dan memiliki pengalaman berhasil mengatasi kecanduan tersebut akan lebih efektif dalam membantu individu lain ya untuk mengatasi kecanduan alkohol. Jadi itu kayak mereka ini belajar dari pengalaman gitu ya, belajar dari pengalaman. Contoh kita ya, ketika kita tanya ke orang ini gimana sakitnya ya, kok saya ngerasa badan saya panas-panas ya gitu ya. Panasnya tuh bukan demam, tuh kayak di dalam badan saya. Terus saya tanya sama teman saya, terus ternyata dia juga punya pengalaman itu gitu. Dia juga punya pengalaman itu. Terus dia bilang dia udah kemana-mana, dia tidak ditemukan penyakitnya apa. Ternyata ujung-ujungnya adalah stres gitu, ya stres. Kemudian itu ketika dia menjawab itu meringankan sedikit. Saya tidak lagi yang gimana-gimana pemikiran saya. Oh, ternyata bukan problem yang berat gitu. Karena apa? Saya mendengarkan dari teman saya yang punya ciri khas yang sama dengan apa yang saya alami. Dan ternyata memang setelah saya coba mengendalikan dan saya juga ke dokter waktu itu, saraf,
dan ternyata memang saya butuh piknik gitu ya. Nah, jadi itu bisa membantu kita mengendalikan emosi ketika kita mendengar pengalaman yang serupa yang ternyata memang apa namanya tidak membahayakan atau sebaliknya gitu ya. Tapi bagaimanapun terkadang gejalanya sama tapi tentu beda gitu masalahnya. Nah ini untuk bisa meyakinkan perlu ada pemeriksaan lanjutan seperti itu ya. Nah kemudian dari tahun ke tahun konsep teman sebaya terus berambah ke sejumlah setting dan isu. Nah termasuk dalam isu kesehatan gigi dan mulut ya. Nah ini ada beberapa teori terkait dengan konselor sebaya ya. Di sini ada social learning teori, di mana teori ini mengemukakan bahwa manusia merupakan model bagi manusia lain dan beberapa orang memiliki pengaruh untuk mendatangkan perubahan pada diri individu, baik itu secara nilai-nilainya maupun persepsi mereka. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa dijelaskan ke saya, ini contohnya seperti apa? Kira-kira bisa ada yang bisa menjelaskan ke saya, ke kita semua, makna dari teori ini, atau mungkin dalam bentuk contoh. Ya mungkin Ibu udah punya banyak pengalaman, saya rasa mungkin pengalaman Ibu tuh lebih banyak daripada saya, gitu ya. Nah, mungkin coba bisa kita share di sini. Ibu Risma. Izin sharing, Bu. Oh iya, silakan. Ibu Risma ada di grup, ada di forum enggak? Ya, Ibu Risma. Kayaknya Ibu Risma jarang masuk kelas saya ya Bu ya. Ya, jadi nanti jangan komplain kalau nilai Bu Risma itu tidak mencukupi ya. Oke, Bu Nelwati, silahkan. Izin Bu, ini mungkin sekedar sharing ya Bu ya. Ya silakan Bu. Kebetulan saya di Puskesmas Bu lama memegang program PKPR Bu, pelayanan kesehatan peduli remaja Bu, yang ditujukan sasarannya anak umur 10 sampai 19 tahun Bu. Biasanya itu anak SLTP dan SLTI Bu. Kemudian mengenai konselor sebaya nih Bu, biasanya kita programnya ada Bu di setiap sekolah. Jadi nanti kita pilih biasanya 10 anak Bu yang kita latih. Ya. Kita latih mereka menjadi peer konselor namanya Bu, konselor sebaya Bu ya. Nanti setelah mereka dilatih, baru mereka nanti akan melaksanakan tugas sehari-hari untuk menjadi konselor teman sebayanya Bu. Jadi nanti mereka lah nanti yang akan mencari atau melihat apakah ada teman yang punya masalah, mereka nanti akan menggali apa nanti masalah temannya, yang biasanya kan anak-anak kan lebih terbuka kepada teman daripada kepada gurunya Bu. Nanti kalau mereka tidak bisa solusinya Bu, mereka biasanya ke guru BP atau nanti kontak kita sebagai petugas puskesmas Bu. Dan itu sekarang masih berlanjut Bu ke program PKPR-nya Bu. Masih ya? Iya. Oke, bagus Bu. Itu untuk level apa Bu? Remaja, level remaja Bu, anak SLTP dan SLTA Bu. Kemudian kita juga kasih nomor WA petugas Bu. Biasanya mereka sering-sering tuh Bu masalah remaja. Kalau kita bergaul dengan remaja ini kan asik nih Bu. Permasalahan mereka bervariasi unik mereka ya Bu ya. Jadi enak lah Bu kalau kita berkomunikasi. Kan biasanya mereka kalau kita sudah konseling atau sudah dekat dengan mereka, mereka tidak akan malu lagi menyampaikan semua permasalahan mereka Bu. Masalah dari mungkin mereka punya jerawat, masalah pacaran, masalah macam-macam loh Bu tentang remaja Bu. Jadi kita memang sudah lama juga melaksanakan konseling ini Bu, atau konselor sebaya kepada anak-anak sekolah Bu. Terima kasih Bu. Ya terima kasih Bu Wati atas sharing pengalamannya, luar biasa ya Bu ya. Yang jelas kalau untuk remaja itu kita ini yang ibarat konselor profesional ini itu memang harus punya harus mengenal dulu karakter remajanya ya Bu ya. Jadi harus bisa menempatkan diri di posisi mereka seperti itu ya, sehingga muncul keterbukaan. Nah kalau misalnya konselor profesional nggak punya itu nggak berhasil Bu. Berarti Bu Nelawati itu memang sudah mempersiapkan diri Ibu
dengan baik sehingga para si remaja ini lebih terbuka, dan dengan keterbukaan itu saya yakin sekali program itu bisa berjalan. Seperti itu Bu Nelti. Apalagi sampai sekarang udah berapa tahun itu Bu? Programnya ada di tiap puskesmas ada itu Bu. Cuma kebetulan kemarin saya lama pegang PKPR Bu. Jadi memang pengalaman dengan remaja ini lumayan banyak Bu. Tapi kalau kita bergaul dengan remaja ini memang kita menempatkan diri memang sebagai teman Bu, kita sebagai teman. Jadi mereka sama kita tuh memang nggak ada apalagi Bu, nggak ada rasa malu lagi gitu Bu. Jadi enak lah Bu kalau bergaul dengan remaja ini Bu. Kita juga terasa jadi remaja lagi Bu. Iya. Iya Bu. Benar-benar saya mau bilang itu Bu. Jadinya kita juga awet ya Bu ya. Iya. Bu Nelwati awet jadinya ya. Oh iya betul-betul. Ya, terima kasih Bu Nelwati atas sharingnya. Yang lain mungkin silakan. Apakah ada yang mau disampaikan? Izin Bu sharing juga nih Bu. Ya Ibu Triasna. Ya silakan Ibu. Jadi kalau pengertian saya seperti ini Bu. Kalau remaja itu kita pilih dulu remaja yang dipercaya oleh temannya, misalnya ada karismanya gitu Bu. Selain dia berilmu, ada aura pemimpinnya dia. Jadi kita pilih beberapa orang yang misalnya dari masing-masing lokal, biasanya kan guru UKS atau guru BK dia udah tahu tuh masing-masing lokal siapa yang berpotensi seperti itu. Dia bukan pintar aja dari segi ilmu. Kadang-kadang orang yang pintar dalam teorinya belum tentu dia pintar dalam hal dipercaya oleh temannya untuk mendengarkan apa keluh kesahnya Bu. Betul. Ya, nanti setelah kita pilih beberapa orang, dari kita bekali dia ilmunya misalnya berurusan dengan remaja, misalnya tentang penyuluhan rokok, kan remaja dia cenderungnya rokok, tuh kesehatan reproduksi, jiwa. Kita bekali dia dengan itu, nanti kita jelaskan sama anak itu tentang sedikit nanti dari guru BK-nya bagaimana karakteristik teman-teman tuh gitu Bu. Karakteristik tiap-tiap orang ini kan berbeda-beda. Betul. Nanti kalau kita udah dapat, kita pahami lagi Bu. Kita jadikan temannya siapa yang jadi role modelnya gitu Bu. Seperti itu Bu. Ini contoh. Jadi kalau seorang kader itu kalau kita latih itu dia betul-betul dituntut tidak sempurna tapi mendekati sempurna dia Bu. Pribadinya baik, ilmunya ada, itu yang bisa jadi role model bagi teman-temannya. Nanti temannya nanti yang dia bisa misalnya teman-temannya misalnya siapa misalnya di sekolah itu ada yang merokok misalnya kan Bu. Kan nanti didekatinya teman-teman tuh secara pribadi gitu Bu. Nanti dia karena dia udah dibekali ilmu, dia akan menjelaskan efek rokok itu seperti ini, kalau kita tidak merokok seperti ini. Nanti kalau kita punya cita-cita seperti misalnya ingin masuk angkatan, kalau merokok nanti kita sesak nafas. Kan dibekali dengan hal yang seperti itu, nanti teman yang merokok ini karena dia percaya sama temannya, akhirnya dia terbawa ke arah yang lebih baik gitu. Kalau gitu, kalau pengalaman saya seperti itu kalau menjelaskan teman sebaya ini tentang konselor remaja Bu. Ya baik Bu Triasna, terima kasih untuk sharingnya. Yang jelas track record yang bagus juga loh Bu, ya kan? Jadi terkadang ketika menjadi seorang konselor sebaya itu juga harus punya cerita yang dia tidak pernah buat masalah, sehingga karena kalau yang menjadi konselor sebaya ini adalah orang-orang yang bermasalah, ini juga akan menjadi kepercayaan, jadi nggak percaya gitu kan teman-temannya. Nah apalagi mungkin kader, misalnya dalam kelompok kader misalnya. Nah ini juga harus kita pilih orang-orang yang tidak ada permasalahan, ya tidak pernah membuat masalah gitu ya, sehingga ini menjadi kemudahan, tidak ada kendala-kendala pada saat dilakukan peer counseling ini, seperti itu. Terima kasih Bu Triasna atas sharingnya. Bu Triasna udah beres dengan judul. Judulnya udah beres untuk bab 1.
bab 1 kemarin udah ditanggapi Pak Nurdin Bu, tapi udah diperbaiki lagi, belum ditanggapi lagi Bu. Bersabar. Tetap semangat ya Bu ya. Pokoknya awal bulan 2 atau pertengahan sudah naik seminar ya Bu. Iya Bu. Ya. Ya. Semoga Bu. Ya, Iya, Bu. ya. Oke, terima kasih. Ibu Mena silahkan. Sharing sedikit ya Bu, berdasarkan pengalaman dengan anak remaja saya. Dengar suara saya Bu? Dengar Bu Mena, dengar. Ya. Waktu itu anak saya, maksudnya dia sering kali itu main HP, pegang HP seperti itu bukan. Jadi kan akhirnya saya konsultasi lah ke psikolog ya kan, kenapa penyebabnya ini kan. Akhirnya dianjurkanlah bahwa kami harus mendalami dulu ilmu remaja dia, apa yang diinginkan oleh anak kita Bu sebenarnya bukan. Akhirnya saya gali lah dari anak saya, ternyata dia suka anime Bu, ya kan. Akhirnya saya dan suami belajar tentang anime Bu, sampai saya tokoh-tokoh kartunnya itu saya hafal semua Bu ya. Akhirnya dengan begitu anak saya ajak bicara dulu tentang tokoh anime itu, begitu nyambung pembicaraannya, kemudian baru kita masukkan nilai-nilai apa yang ingin kita ajarkan kepada anak kita itu Bu. Itu salah satu contohnya Bu. Bagilah kita ingin menginginkan remaja seperti itu. Berarti kita harus masuk ke dunianya dia dulu, tapi jangan sampai kita terwarnai seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Ya Bu ya, dengan dunia juga. Iya, benar Bu Mena. Jadi memang kita harus juga tahu tentang lingkungannya itu, tentang apa namanya, pertama mengenal karakteristik dari remaja itu, kemudian mengenal juga lingkungan ya yang membuat dia itu bisa berperilaku yang non positif ya, seperti itu. Jadi memang sulit Bu Mena, anak saya juga suka main HP. Ya, anak saya juga suka main HP. Dulu waktu di Jogja itu saya hanya ngasih waktu ke mereka itu hanya 2 jam dalam satu hari. Mereka tinggal pilih, yang penting 2 jam maksimal. Dan memang terbukti Bu bahwasanya maksudnya berhasil. Jadi mereka kalau udah 2 jam udah tahu, langsung simpan HP-nya gitu ya. Tapi setelah pulang ke Aceh Bu, itu gagal lagi. Kenapa? Karena itu saya ninggalin mereka itu dari pagi sampai sore gitu kan Bu. Jadi sehingga tidak terkontrol. Suami saya juga kerja dari pagi sampai sore. Jadi itu tidak bisa terkontrol lagi. Namun saya memastikan malam itu tidak boleh pegang HP. Nah, jadi malam itu nggak boleh, HP-nya itu saya sita seperti itu ya. Dan kembali seperti Bu Mena, saya suka nanya-nanya juga kalau mereka lagi main HP, main apa dan lain-lain. Saya coba pelajari permainan itu. Kemudian ya kita nggak bisa langsung mengkat Bu ya. Jangan sampai nanti kayak kejadian di mana itu Bu yang sampai dia bunuh ibunya gara-gara menghapus gamenya ya. Kemudian dia bunuh ibunya gitu ya. Mungkin cara-cara seperti itu coba kita intinya kita bertahap dalam melakukan pendekatan dengan mereka. Seperti itu ya Bu Mena ya. Terima kasih untuk sharingnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Teori berikutnya adalah theory of recent action, di mana satu elemen yang paling mempengaruhi perubahan perilaku pada diri suatu individu mengenai orang lain di sekitarnya terletak pada bagaimana norma sosial serta persepsi yang dimiliki. Nah, jadi kita harapkan bahwa apa yang kita sampaikan, si konselor ini sampaikan kepada si konseli itu tidak ibaratnya tidak berbeda, artinya tetap dalam koridor norma-norma yang berlaku di masyarakat atau di sekolahnya gitu ya, dan persepsi yang positif terkait apa yang disampaikan. Contoh kita nih ya mau memberikan penyuluhan edukasi ke masyarakat, tentunya yang kita suruh itu tidak boleh bertentangan dengan keyakinan mereka.
Karena kalau sudah bertentangan dengan keyakinan mereka, dengan norma sosial mereka, tentunya nanti ini tidak akan tercapai apa yang malah nanti mereka tidak mau bekerja sama. Contoh misalnya di Bali kan ada pangur gigi ya Bapak Ibu ya, pernah mendengar saya rasa ya. Di Bali itu kan ada suatu keyakinan, kok saya sih melihatnya bukan lagi adat ya, tapi memang adat atau apa ya, tapi udah lebih ke keyakinannya mereka ya. Bahkan teman saya sendiri waktu itu kita S2 sama-sama perawat gigi, Bu Ratmini, kalau ibu-ibu kenal, Ibu Ratmini di Bali, itu teman seangkatan saya waktu S2. Nah, beliau itu juga melakukan pangur gigi ke anaknya, tapi itu kayak hanya sedikit aja gitu. Tapi orang-orang awamnya biasa itu motong giginya tuh benar-benar motong gitu ya. Nah, kalau kita datang ke sana, kita bilang pangur gigi itu nggak bagus, Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi, kita diusir Bu dari Bali gitu ya. Itu kita tidak akan diterima, karena apa? Itu bertentangan dengan mereka gitu ya. Jadi memang isu-isu tersebut perlu kita pahami, karena jangan sampai nanti program yang kita bawa itu tidak ada tujuannya, tidak kita dapat tujuannya. Karena apa? Bertentangan dengan kebiasaan ada istiadat atau keyakinan di di lingkungan tersebut ya. Nah, kemudian ada teori yang lain, Division of Innovation Theory, itu menyatakan bahwa orang yang dapat dipercaya, ya dalam hal ini adalah leader. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Ria tadi ya. Dari suatu populasi merupakan seseorang yang membawa perubahan pada perilaku melalui pemberian informasi dan mempengaruhi norma dalam kelompok pada suatu komunitas. Ya, jadi memang kita cari orang-orang yang punya prinsip ya, punya jiwa kepemimpinannya gitu. Nah, kalau di masyarakat sendiri kan, ketika kita datang, kita ngasih tahu ke mereka, mereka nggak percaya. Tapi ketika datang leadernya, datang kepala desanya, datang ustadznya gitu di sana, tokoh-tokoh masyarakat itu mereka langsung percaya seperti itu ya. Jadi itu menjadi juga hal-hal jadi pertimbangan. Jadi memang harus memilih orang-orang yang punya jiwa leader yang cukup. Dan tadi satu lagi track recordnya juga harus jadi dipertimbangkan. Nah, kemudian belief model ini yang sering kita gunakan HBM ini ya, menjelaskan bahwa perilaku yang sehat yang ada pada diri seseorang individu dirasakan pada perasaan kelemahan, kesenjangan, serta keuntungan. Karena itu jika seseorang mendasarkan diri pada hasil yang baik, maka dirinya akan mengambil suatu hal yang baik pula. Nah, jadi ini bagaimana teori ini mengatakan bagaimana kita bisa membuka pemahaman orang terkait dengan kesehatan gigi, di mana di dalam kesehatan gigi ini, pemeliharaannya ini ya, ada istilah reward and punishment. Rewardnya adalah jika Bapak Ibu, ya, jika teman-teman menyikat gigi dengan benar, ya, waktu yang tepat, ya, dipastikan kesehatan gigi Ibu akan baik, kesehatan gigi teman-teman akan baik. Ya, itu reward. Ya, teman-teman bisa sekolah dengan baik, nggak ada keluhan sakit, bisa belajar, bisa makan yang enak, ya, karena nggak sakit gigi. Karena kalau udah sakit gigi kan nggak bisa ngapa-ngapain, makan nggak bisa, terganggu asupan nutrisi. Ya, yang seharusnya bisa juara 1 karena nggak sekolah, sakit gigi, nggak bisa belajar, ya, jadinya mempengaruhi dengan hasil pendidikannya, nilainya. Kemudian nggak bisa berinteraksi dan lain-lain. Nah, itu adalah punishment. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu tidak merawat gigi dengan baik, maka akan menimbulkan rasa sakit bahkan sampai kehilangan gigi. Jadi ini punishment-nya. Nah, ini perlu kita sampaikan. Jadi kalau misalnya nih kita memberikan edukasi atau nanti kita sebagai konselor ahli memberikan pelatihan kepada konselor sebaya, kita sisipkan nih apapun bentuk edukasi kita ke siapapun lah ya, kita selipkan ke terkait dengan faktor-faktor risiko. Karena apa? Kenapa ya sekarang ini pemerintah itu kan dari tahun ke tahun itu selalu punya target masyarakat bebas karies. Namun kok masih ada kariesnya, malah makin tinggi gitu. Ya, makin tinggi.
Nah, ini problemnya yang harus dicari, kenapa gitu ya? Kenapa? Mungkin kesadaran masyarakatnya belum ada gitu ya. Upaya-upaya sudah dilakukan tapi belum ada apa namanya perubahan. Nah, ini kembali ke stigma di masyarakat, gigi itu nggak penting, benar nggak? Di Padang masih itu nggak temuannya? Gigi nggak penting karena nggak menimbulkan kematian, gitu ya, nggak penting. Mereka masih menganggap itu gigi itu nggak penting. Mereka masih menganggap penting kalau sakit perut, sakit ini yang sekian hari itu baru ke dokter. Kalau gigi kan oke, pakai sakit minum obat hilang, nanti sakit lagi minum obat hilang. Mereka nggak tahu gitu. Nah, ini penting kita sampaikan Bapak Ibu bahwa masyarakat harus tahu bahwa kesehatan masalah kesehatan gigi ini beresiko terjadi ya bahkan kematian. Kalau di luar negeri itu kalau sakit kepala mereka nggak langsung ke dokter umum ya atau spesialis seperti itu, mereka ke dokter gigi dulu untuk lihat ada nggak lubang gigi karena sumbernya dari situ gitu ya, apalagi lubang gigi yang khususnya lubang gigi yang sudah terbuka pulpanya gitu. Nah, kita juga sampaikan ke orang tua, Ibu, kalau anak Ibu sudah mengalami sakit gigi, itu resiko kan? Nanti anak Ibu nggak bisa belajar, soalnya anak Ibu bisa juara 1, masuk kelas inti, dapat undangan, tapi gara-gara sakit gigi nggak bisa belajar, nggak bisa makan, terganggu asupan nutrisi, kemudian nggak bisa berinteraksi, nggak ada teman, dan lain-lain. Nah, saya yakin orang tua nggak mau anaknya seperti itu. Ya kan, nggak mau anaknya seperti itu, sehingga mau yang terbaik. Terus mereka katanya, terus biar giginya nggak ada masalah, terus ngapain aja. Nah, ini menjadi salah satu jalan masuk Anda gitu, untuk bisa menyampaikan kepada mereka. Paparkan faktor resiko. Nah, pengalaman saya dulu, waktu saya memberikan edukasi ke salah satu wilayah yang memang latar pendidikannya tuh sangat rendah, bahkan ada yang nggak sekolah, orang tuanya, kemudian juga pekerjaannya juga petani, gitu ya. Terus saya menyampaikan terkait dengan masalah kesehatan gigi dan mulut. Terus mereka bilang gini sama saya, mungkin kalau kami itu nggak perlu lagi Bu, udah habis gigi kami nggak perlu lagi. Tapi kami mau anak kami tidak seperti kami, katanya. Anak kami itu, kami mau anak kami tidak mempunyai gigi kayak kami yang rusak semua. Jadi mohon kami dikasih tahu caranya apa supaya gigi anak kami sehat. Artinya orang tua ini peduli, perhatian, gitu ya. Udah cukup lah, kok saya mungkin nggak perlu lagi katanya, karena udah habis semua gigi. Tapi saya mau anak saya sehat giginya. Nah, akhirnya dari masukan-masukan itu ada komitmen bersama, kemudian kita bikin proyek-proyek lainnya, dan didapatkan kerjasama dari orang tua. Jadi saya yakin semua orang tua tidak mau ada kejadian hal buruk kepada anaknya, mau yang terbaik untuk anak-anak itu. Ya, ini bisa menjadi upaya kita, strategi kita untuk bisa merubah perilaku orang lain. Nah, ini ada beberapa teknik ya, dibaca aja. Nah, ini kemudian ada ya attending ini, yaitu keterampilan yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau pikiran. Jadi itu kayak lebih attention, jadi kayak apa namanya, fokus ke mereka, mendengarkan mereka gitu ya. Coba deh Anda di posisi ketika Anda ngomong orang nggak peduli, Anda nyaman nggak kan? Ya, jadi Anda ngomong, orangnya sibuk main HP, nggak fokus, matanya nggak ngeliatin Anda, gitu ya, sibuk ngeliatin yang lain, sambil Anda ngomong, oh, nggak apa-apa ngomong aja ya, terus dia ngomong sama orang lain. Anda nyaman nggak seperti itu? Nggak. Kita nggak merasa dihargai, gitu. Nah, ini bisa menjadi masalah. Tidak akan muncul kepercayaan konseli terhadap kita. Jadi fokuslah dengan mereka. Ketika mereka menjelaskan, dengarkan, ya, dengarkan, mata ke mereka, gitu ya. Dengarkan, empatinya itu harus ada, ya.
Nah, ini dia empati ya, pas kali ini. Empati, kemampuan untuk mengenali dan berhubungan dengan emosi dan pikiran orang lain. Melihat sesuatu melalui cara pandang dan perasaan orang lain itu seperti menempatkan diri kita di posisi orang lain, gitu ya. Nah, ini sudah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya. Summarize itu keterampilan konselor untuk mendapatkan kesimpulan atau meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan oleh konselor. Nah, ini adalah skill, nggak semua konselor. Saya bilang di sini adalah nggak semua TGM itu bisa menjadi seorang konselor, loh. Ya, nah, saya pastikan nggak semua TGM itu bisa menjadi seorang konselor. Jadi konselor itu adalah skill, gitu. Ya, konselor itu adalah skill. Konselor itu adalah orang-orang yang sudah mengambil ilmu sudah terlatih dengan ilmu konseling. Jadi kalau orang-orang yang tidak pernah dilatih, ya, tidak pernah masuk ke dunia itu tidak akan bisa, gitu ya. Apalagi orang-orang yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, seperti itu. Ini menjadi masalah karena kita kan memberi solusi buat orang-orang. Kemudian questioning itu teknik mengarahkan pembicaraan dan memberikan kesempatan pada konselor untuk mengelaborasi, explore atau memberikan jawaban dari berbagai kemungkinan sesuai dengan keinginan konseli dan bersifat. Nah, ini skill juga bagaimana kita bisa kita bertanya, kemudian mereka menjawab. Nah, kemudian dari jawaban mereka itu ada munculnya pertanyaan lagi, gitu. Nah, nggak semua TGM bisa, ya, nggak semua. Ya, ada orang yang hanya berpaku pada pertanyaan di formnya aja. Ada 10 pertanyaan, udah 10 itu aja ditanya. Tapi yang seharusnya yang diinginkan adalah kita bisa mengembangkan pertanyaan dari jawaban si konselor tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang ini skill yang nggak semua orang bisa. Nah, selanjutnya adalah ya, jenis ini mengkomunikasikan secara jujur perasaan sebagai cara meningkatkan hubungan dengan dua atau lebih individu. Ini seperti membangun keterbukaan, gitu ya, antara kedua belah pihak. Misalnya nih, kita sebagai konselor, dia bisa menyampaikan juga, yang saya juga begitu, pengalaman saya juga seperti ini. Jadi biar si konselor ini juga merasa bahwa ternyata kita punya kesamaan. Jadi itu muncullah keterbukaan, gitu ya, bisa memunculkan keterbukaan. Kemudian juga yang disampaikan itu benar-benar yang terjadi, ya. Jadi mereka bisa tidak malu-malu gitu menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Kemudian asertif itu kemampuan mengekspresikan pemikiran dan perasaan secara jujur yang ditunjukkan dengan cara berterus terang dan respect pada orang lain. Nah, Bapak Ibu, susah kita bisa menggali informasi dari seseorang. Jadi butuh skill kita untuk bisa mengeluarkan ini. Bagaimana kita mampu, ya, membuat orang-orang itu mau berbicara, gitu ya. Di TikTok saya tuh banyak keluar ibu-ibu bidan, ya, yang sedang berkonsultasi, memberikan konsultasi kepada pasiennya. Dan saya senang karena apa? Mereka mampu gitu menggali pertanyaan-pertanyaan, gitu ya, membuat pertanyaan dan menggali jawaban-jawaban yang membuat si pasiennya itu mau berbicara terus terang. Itu bagus sekali. Kemudian confrontation, di mana ekspresi konselor tentang ketidakcocokan dengan perilaku konseli. Dengan kata lain, konfrontasi adalah keterampilan konselor untuk menunjukkan ada kesenjangan dan inkongruensi dalam diri konseli. Ini kira-kira maksudnya apa ya, Bapak Ibu? Kira-kira maksudnya apa, Bapak Ibu? Kita nih banyak diskusi aja. Soalnya kalau hari Sabtu itu enaknya istirahat, tidur, masak, ya Bapak Ibu ya. Ke pantai. Kalau di Padang itu ada nggak tradisi sebelum Ramadan ke pantai? Piknik sama keluarga. Ada nggak Ibu di Sumatera Barat, Ibu Triasna, di sana? Nggak ke pantai, Bu.
enggak Bu Tapi ya, Bu biasanya Yurna ya. mandi-mandi di sungai gitu, Bu. Oh gitu. Saya mandi-mandi ke sungai, itu diistilahkan dengan nama balimau, Bu. Balimau mau Oh, puasa. apa itu namanya Bu? Balimau, Bu. Seperti apa mandi Balimau. bersih keramas sebelum puasa itu seperti buang-buang apalah gitu, Bu. Oh gitu. Ya, Bu. Ya 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 ya. Wah, dan itu Kebetulan, Bu. semua ya Bu ya, itu karena memang udah tradisi ya. Enggak semuanya, Bu. Ya yang apa-apa aja, yang sempat-sempat aja Oh, sebenarnya, Bu. oh oke. Tapi hampir semua seperti itu ya. Kalau di Aceh itu tradisinya apa ya? Siapa nih yang dari Aceh? Kamu Ramadan. Mana nih dari Aceh? Mandi megang, Bu. Apa mana nih orangnya nih? Kok nggak muncul? Muncul nih, Bu. Mandi megang, Bu, istilahnya, Bu, pada Aceh Tenggara, Bu, kota Cane. Oh, di Kuta Cane mandi megang. Oh, hampir Ya, Bu. sama juga berarti ya. Jadi Ya, Bu. kayak mensucikan diri gitu ya. Kalau di Banda Aceh ada nggak? Karena kayaknya beda-beda. Di Banda Aceh mana nih yang Banda Aceh, orang Banda Aceh? Ada mandi-mandi nggak? Nggak ada orang Banda Aceh ya? Ya. Oke, jadi memang semua daerah punya tradisi masing-masing ya Bu. Nah kalau di Aceh, saya mungkin tadi sudah disampaikan dari Bapak Lutfi bahwa kalau di Banda Aceh, di mana Pak tadi, mohon maaf, di Aceh. Di Aceh Tenggara, Bu, kota Cane. Aceh Tenggara, Kuta Cane itu ada mandi megang. Jadi ini Bu, megang. Jadi di Aceh itu memang ada tradisi sebelum Ramadan itu ada megang. Megang itu tradisi motong daging sapi gitu ya, atau biasanya sapi ya. Nah kemudian makan pulang, kita beli, kemudian kita makan bersama masing-masing di rumah. Nah bagi yang mampu mungkin bisa beli daging sapi, bagi yang tidak mampu tetap melakukan tradisi ini, tapi mungkin hanya bisa mampu membeli daging ayam seperti itu. Nah jadi ini memang tidak bisa dilepaskan tradisi ini. Semua orang merayakan megang. Dan mungkin kalau Pak Lutfi di sana itu sebelum megang ada mandi ya, ada mandi. Jadi mungkin kalau di Banda Aceh saya nggak tahu, atau mungkin ada juga, mungkin saya aja yang nggak tahu gitu ya. Mungkin ada mandi-mandi sebelum itu untuk bisa menyambut Ramadan. Jadi Bu Yurna, apa nih persiapan Ramadannya? Belum ada, Bu. Siap lahir batin, Siap lahiran batin, kesehatan ya Bu ya. siap beribadah aja, Bu. Namanya kita emak-emak kan, kalau bapak-bapak kayak Pak Lutfi itu aman ya, nggak terlalu rempong ya. Tapi kalau kita emak-emak ini kan harus masak, bangun sahur lebih awal gitu ya. Nah jadi kita minta semua yang emak-emak di sini nih diberikan kesehatan seperti Ya, Bu. itu. Nah, ini saya dengar nanti wisudanya itu bulan 9. Ya, insya Allah ya. Nggak lama lagi kan, Ibu. Jadi nanti berarti baju lebarannya jangan banyak-banyak, Ibu, di rumah. Bisa disiapin duitnya, karena kan harus ke Aceh kan. Harus ke Aceh. Iya, Bu. Di Aceh, Bu. Hah? Di Aceh, Bu. Berketemu sama Ibu. Iya. Ibu, kenapa baru datang? Tadi saya panggil kemana aja, Ibu Risma? Bu, di jalan, Bu. Nggak ada wifi, Bu. Oh, Nggak Ibu di mana ini? Bu, Di mana posisi Ibu? Posisi Ibu di mana sekarang? Malah, Bu. Di rumah sakit, Bu. Lagi kerja, Bu. Oh iya. Oke, tetap fokus ya Bu Risma ya. Saya pikir kalau Bu Risma nggak masuk, Bu Risma saya anggap nggak lulus mata kuliah saya hari ini. Iya, Bu. Ini lagi nih, Bu. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, oke, nggak apa-apa, saya nggak tanya lagi ya. Kita lanjut biar cepat selesai, biar Bu Risma bisa kerja. Oke, kemudian problem solving, proses perubahan seseorang dari fase mengeksplorasi satu masalah, memahami sebab masalah, dan menyelesaikan masalah. Jadi kita ini sebagai konselor, kemudian si konselor teman sebaya itu juga memang harus menjadi pemberi solusi buat
teman-temannya ya. Kalau kita ini buat klien kita. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan. Kita lihat di sini. Nah, untuk kelebihan konseling sebaya ini, konseling ini akan lebih merasakan kedekatan emosional dengan konselor sebaya apabila dibandingkan dengan konselor ahli. Nah, ini kita sudah bahas tadi ya. Dengan demikian, suasana konseling lebih menyenangkan. Mereka punya cara sendiri nanti dalam hal berkomunikasi ya. Kemudian si konseling ini nggak akan malu-malu, tidak bisa langsung menyampaikan apa yang dirasakan. Karena dianggap yang konsel itu ada temannya. Gitu. Pemberian kepercayaan kepada konselor sebaya akan menumbuh kembangkan motivasi untuk membantu teman yang sedang bermasalah dengan cara yang benar. Intinya di sini adalah si konselor sebaya ini harus benar-benar dilatih oleh tenaga yang profesional, konselor yang profesional, gitu ya. Karena mungkin mereka pinter, mereka dipercaya sama temennya gitu. Tapi dalam konteks mereka menjadi seorang konselor kesehatan gigi dan mulut, ada cara-cara tertentu, ada trik tertentu yang harus kita latih ya pada mereka. Kemudian kekurangannya, konselor ahli menjadi bertanggung jawab kepada banyak pihak ya, baik itu ke sekolah, konselor sebaya, dan juga konseling. Karena apa? Kita itu harus memantau mereka semua, gitu ya, dengan kerjasama lintas sektor lah di sini dengan pihak sekolah. Kemudian juga kita pantau kegiatan konselor ini, kemudian kita juga menjadi rujukan apabila si konselor sebaya ini tidak mampu menyelesaikan, gitu ya, atau ada kendala-kendala apa. Jadi kita punya keterikatan dengan banyak orang di sini. Membutuhkan waktu relatif lebih banyak karena dibutuhkan perencanaan dan pelatihan terlebih dahulu kepada konselor sebaya. Nah, ini benar. Kalau di klinik kan udah pasien datang, udah ya proses konseling selesai. Namun ini kan kita perlu latih dulu, ya. Kita kasih pretest dulu, latih, kemudian post test, seleksi gitu. Pokoknya ada tahapan-tahapannya. Nah, ini juga butuh yang lama. Kemudian menentukan konselor sebaya harus sesuai dengan karakteristik. Nah, ini juga kita udah bahas, konselor sebaya memiliki keterampilan tertentu. Dan waktu selesainya konseling ditentukan oleh konseling. Terkadang konseling merasa itu temennya ya udah ngobrol terus ya. Nah, jadi mungkin kayaknya si konselor sebaya ini perlu kita latih juga bagaimana menghadapi ya situasi jika si konseling ini too much berbicara gitu, ngajak ngomong terus karena mereka itu temennya. Gitu ya. Ini perlu kita juga berikan kepada konselor sebaya. Oke, nah ini ada beberapa kepustakaan yang perlu dibaca. Nah, mungkin selesai. Nah, untuk daftar pustakanya boleh Anda kembangkan lagi apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut, boleh Anda mencari-cari informasi lagi terkait peer counseling. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak, saya ingin menyampaikan terkait praktikumnya. Silahkan Bapak Ibu mulai berproses untuk praktik, ya. Karena sebenarnya kalau saya melihat dari hasil-hasil diskusi, Bapak Ibu ini udah cukup punya pengalaman untuk itu, gitu ya. Banyak pengalaman, bahkan banyak pengalaman ibu-ibu nih daripada saya. Jadi ilmu konseling itu sudah ada di dalam diri Bapak Ibu karena mungkin sebagian besar sudah bekerja, ya. Nah, jadi boleh, tidak apa-apa, kita nggak harus selesaikan teori, silahkan berproses untuk praktikum. Praktikumnya seperti apa? Seperti yang sudah saya sampaikan minggu kemarin bahwa silakan membuat video pada saat Bapak Ibu sedang proses memberikan konseling. Nah, boleh dilakukan di klinik, ya, di klinik Bapak Ibu. Boleh dilakukan di sekolah, misalnya Ibu Nelwati tadi, ya, mungkin Ibu Nelwati lagi ada program dengan remaja itu, silakan Ibu boleh di situ. Kemudian boleh di klinik mandiri Ibu, boleh, silahkan. Nah, bagi ibu-ibu atau teman-teman yang ada di room ini yang belum bekerja, ya, belum bekerja, boleh secara
simulasi gitu ya, secara simulasi mungkin dari siapa menjadi ibu yang tentukan sendiri, bapak yang tentukan sendiri, pasiennya siapa, mau anak kecil, mau orang dewasa, itu silahkan seperti itu ya. Nah, boleh berproses dengan itu, disiapkan. Saya belum bisa kasih deadline. Nanti ketika sudah selesai semuanya, tinggal dikumpulkan aja. Artinya boleh disiapkan dari sekarang, boleh berproses dari sekarang. Ketika nanti diminta untuk dikumpulkan, Anda sudah siap. Nah, nanti saya juga akan membagikan pembimbing, nanti dikumpulkan ke pembimbing masing-masing untuk dinilai. Videonya itu harus full, ya, harus full dengan volume yang bisa kami dengar, seperti itu. Baik, sebelum saya tutup, saya tanyakan kembali apakah masih ada yang mau ditanyakan atau masih mau sharing mungkin? Ya, silakan Ibu Mena. Izin Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Yang ingin saya tanyakan terkait praktek bimbingan konseling ini, itu apakah harus dalam konteks perawatan gigi atau bisa di luar konteks perawatan gigi Bu? Terima kasih Bu. Saya mau dalam konteks perawatan gigi Bu Mena, karena saya mau melihat juga bagaimana ibu bapak ibu bisa memberikan solusi dalam hal keilmuan kita di sini, seperti itu ya bapak ibu ya. Jadi fokus ke kesehatan gigi dan mulut. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Mena. Silakan Ibu Yurna. Assalamualaikum Bu. Jadi untuk sasarannya atau materinya tidak ditentukan apa Bu, terserah kita aja pilih atau apa gimana Bu? Betul. Untuk sasarannya silakan Bu. Ya, saya nggak tentukan. Jadi silakan. Yang penting untuk materinya juga silakan, karena kita nggak bisa memberikan solusi dasarnya adalah problemnya mereka gitu. Apalagi di puskesmas kita kan nggak bisa tahu mereka datang untuk masalah apa, seperti itu ya. Jadi harus siap dengan masalah apapun ya. Jadi sehingga saya tidak menentukan materi apa. Jadi silahkan sesuai dengan kebutuhan mereka apa saja ya. Yang penting konteksnya adalah ilmu kesehatan gigi. Seperti itu ya Bu Yurna ya. Ya Bu, kasih Bu. Ya. Ibu Triasna silakan. Seandainya ada misalnya tetangga atau orang di dekat rumah nih Bu, datang dia konsultasi dengan gigi, boleh di rumah atau harus kita bawa ke puskesmas dia gitu Bu? Kalau di rumah, boleh di rumah Ibu. Boleh. Memang di dalam konteks bimbingan konseling ini, kalau misalnya settingnya di klinik, itu kan memang kita ngikutin kayak komunikasi terapeutik ya Bu, tahapan komunikasi terapeutik ya. Kalau di puskesmas itu kan kita nerapkan itu, mulai dari prainteraksi, ya kan, sebelum pasien datang kita udah nyiapin medical recordnya, sudah nyiapin alat bahan semua, kemudian tahap orientasi, bagaimana kita menyambut mereka dari awal datang dengan senyum, ya kan? Kemudian kita minta mereka duduk di kursi, berkenalan dengan mereka, kemudian menanyakan apa yang mereka rasakan, ya. Kemudian Anda memberitahukan istilahnya kayak diagnosa awal gitu ya. Sepertinya ini terjadi lubang gigi, tapi untuk memastikan coba kita akan lakukan pemeriksaan. Gitu ya. Kalau di rumah kan nggak ada pemeriksaan kan? Yang misalnya tidak ada dental ya, nah, tapi Ibu bisa variasikan dengan informasi-informasi yang lain. Nah, kalau di setting di klinik itu ada tahap kerja namanya, ya, tahap interaksi, orientasi, kerja, dan tahap perpisahan. Tahap perpisahan itu udah selesai, ini tahap perpisahannya adalah kita say goodbye, tapi sebelumnya memberikan instruksi-instruksi atau mengingatkan kembali apabila ada kunjungan ulang, seperti itu ya. Seperti itu bersama. Jadi nggak masalah, boleh. Jadi kembangkan, saya nggak batasin ya, karena saya mau melihat bagaimana sejauh mana Anda memahami apa yang
saya berikan. Mungkin kalau anak reguler, saya tentukan tuh. Kalau anak reguler saya tentukan, ya. Saya tentukan step-stepnya, kemudian mereka mensimulasikan, kemudian materinya apa aja itu saya tentukan. Tapi saya untuk pas RPL tidak saya tentukan, Bu. Kenapa? Saya mau Anda itu melaksanakan praktikum ini kan memang dalam situasi yang real, gitu. Pasien datang, ya tinggal Anda terapkan itu, implementasikan. Oh ternyata pasien yang tadi Bu Triasna mau di rumah itu juga boleh. Ya, di sini lebih kuncinya adalah kok seperti yang saya bilang tadi, pengalaman Anda udah luar biasa. Tapi saya mau melihat apakah Bapak Ibu itu benar-benar memahami maksud ya dan tujuan dari materi-materi yang saya berikan. Jadi silahkan variasi, malah dengan variasi ini itu bisa menjadi apa ya, masukan buat saya untuk bisa merancang metode-metode praktik untuk bimbang konseling untuk anak-anak kelas reguler. Seperti itu ya, Bu Triasna ya. Silakan aja Bu Triasna, nggak apa-apa. Ya, Ibu nggak saya tuntut yang kayak di polisi di Sleman itu, Bu. Nih, ya. Aman, Bu. Ya. Baik, Pak Taski. Ya. Silakan Pak Taski. Assalamualaikum, Bu. Izin, Bu. Ya, salam. Iya. Assalamualaikum, Bu. Izin, Bu. Ya, silakan Pak Taski. Bu, mau nanya, Bu, yang masalah konseling tadi, Bu. Misalnya gini, Bu, pasien itu datang, dia mau cabut gigi kan, Bu. Terus mau cabut gigi kan kita cek dulu tensinya, Bu. Tiba-tiba kan tensinya tinggi, Bu. Kalau kita edukasi buat penurunan tensinya itu udah termasuk konseling atau belum itu, Bu? Makasih, Bu. Ya. Gimana Bapak Ibu? Siapa yang bisa jawab nih? Kira-kira sudah termasuk konseling nggak kita ngasih tahu ke mereka dengan menurut situasi saya, Bu, mereka? izin Bu. Ya silakan Bu Risma. Ya saya senang nih. Menurut saya, Bu, itu termasuk konseling, Bu. Ibu Risma di mana nih Bu Risma? Kok saya nggak nemu Ibu nih? Duh. Di sini, Bu. Di mana? Oh iya, oke, udah kelihatan. Oke Bu Risma ya. Menurut Bu Risma gimana, Bu? Menurut saya, Bu, itu Bu konseling, Bu. Konseling. Nah kira-kira kenapa menurut Ibu itu konseling, Bu? Bisa dijelaskan? Karena kita harus pasien datang ke poligigi, kita harus Bu menensi dan kita menanya keadaan pasien, Bu, sebelum kita melakukan pencabutan di poligigi, Bu. Oh, seperti itu Bu Risma. Ya. Ya, Bu. Jadi itu kayak ibaratnya bagaimana kita meyakinkan, kadang-kadang pasien, terima kasih ya Bu Risma ya. Ya, Bu. Kadang-kadang kan ada pasien yang maksa gitu kan. Mereka nggak mau tahu gitu. Jadi saya mau saya cabut. Nah bagaimana kita meyakinkan mereka bahwa dalam situasi seperti ini kita tuh nggak boleh cabut giginya. Dan itu nggak mudah gitu. Nah kalau menurut saya itu sudah masuk di bagian konseling, proses konseling. Bagaimana kita menyampaikan situasi tersebut, kemudian kita menyampaikan resiko yang terjadi apabila kita lakukan, kemudian kita menyampaikan apa yang akan mereka lakukan dulu sebelum dicabut giginya, ya, dan lain-lain. Kemudian mereka setuju, ya, dan oke, mereka kembali dan mereka datang. Itu merupakan suatu sudah termasuk dalam proses konseling seperti itu ya. Ada kesepakatan, solusi dan kesepakatan dari pihak klien kita. Seperti itu Pak Taski Ilham ya. Bu, berarti itu boleh jadikan buat tugas itu kan, Bu? Silakan Bapak Ibu. Ya, jadi silakan Bapak Ibu. Saya tidak merahasiakan, kembangkan sendiri. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, penilaian itu bukan hanya Anda sudah kirim video atau tidak gitu ya. Tapi saya akan melihat konteksnya, bagaimana Anda mengkreasikan, mengembangkan sesuatu situasi tersebut. Nah, ini menjadi nilai tambah saya, seperti itu ya. Kalau Anda mau yang lebih tertantang, nah itu malah nilainya lebih bagus, gitu ya. Menantang itu malah nilainya lebih bagus. Seperti itu Pak Taski. Tapi itu tetap termasuk konseling, silahkan ya Pak Taski ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ingin bertanya, Bu. Tadi ada Bapak Aceh Tenggara tadi duluan raise hand. Nggak jadi ya Pak ya? Izin, Bu. Ya silakan Bu Dika ya, itu raise hand. Silakan Bu Dika. Ya Bu, izin Bu menanggapi pernyataan Ibu tadi Bu dan pertanyaan teman-teman tadi Bu. Berarti untuk
sasarannya kita bebas, materinya bebas, tempatnya juga bebas ya Bu. Berarti dalam konteks videonya ini berarti kita boleh pakai Tongsis. kameranya di standby aja ya, tongsis aja Bu, atau stand kamera gitu Bu, diam aja kayak gitu. Berarti latarnya kita ngomong berdua aja sama pasien, berarti kameranya videonya nggak gerak, nggak ada apa-apa, cuman komunikasi berdua begitu aja Bu. Betul. Fokusnya ke komunikasi itu, karena penilaiannya di situ nanti Bapak Ibu ya. Penilaiannya gimana Anda bisa meyakinkan pasien sehingga setuju dengan apa yang saya sampaikan, apa yang Anda sampaikan. Ya contoh kayak pada kita tadi ya, mungkin dia marah-marah datang, terus Anda bilang, Anda menyampaikan resikonya, kemudian dia udah oke dengan itu dapat nilai yang bagus. Kemudian apabila Anda di klinik, misalnya di klinik nih, Anda memberikan konseling ya, pasien datang, duduk, ini sampai Anda kerjakan, itu juga boleh, malah itu nilai plus juga nanti, sampai dikerjakan, dirawat giginya, kemudian mereka pulang. Nah itu juga silakan, saya silakan, karena itu lebih bagus ya, sampai selesai. Oke, begitu ya Bu Dika ya. Jadi memang fokus Ya, Bu. dengan proses konselingnya ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Izin Bu. Ibu Sawah tadi ya udah mau ngomong. Iya Bu. Ini Bu mau nanya, bolehkah Bu pada saat kita membuat video kita pakai bahasa daerah kita? Waduh, Karena saya nggak ngerti Bu. Karena Ibu terkadang dari mana, pasien Ibu? Bu kalau Ibu dari pakai mana? Ibu dari mana? dari Mandailing Natal Bu. Oh, Ibu boleh Ibu, karena memang terkadang pasien itu kan nggak pakainya bahasa daerah Bu ya. Tapi boleh nggak Ibu nanti bisa edit, Ibu kasih teks gitu. Oh, teksnya nanti dibuat bahasa Indonesianya ya Bu. Ya Bu, kok nggak saya nggak tahu Ibu bilang apa. Saya nggak paham, kecuali ditranslate sama Ibu Risma. Iya, karena terkadang pasien itu kalau pakai bahasa Indonesia kurang nyaman Bu. Ya. Boleh Ibu, boleh. Silakan Ibu, tapi nanti Ibu translate Ibu ya. Boleh Ibu? Iya Bu. Nggak apa-apa. Nanti saya bilang ke pembimbingnya, nanti jangan pembimbingnya bingung ya. Iya Bu. Makasih ya Bu. Baik Ibu. Ya sama-sama Ibu Salwa. Silakan Ibu Rianti. Ibu Rianti dari mana? Dari Aceh Bu, di Sigli nih Bu. Oh Sigli, ya silakan Ibu. Ibu izin bertanya, berarti untuk durasi videonya nggak ada batasan ya Bu? Nggak ada Bu. Nggak ada batasan. Selama proses itu silakan Anda laksanakan selama proses itu Bu. Nggak ada batasannya. Ya. Karena apa? Sebenarnya yang dilihat di sini adalah isinya. Bagaimana Anda bisa berinteraksi dengan mereka, memberikan solusi kepada mereka, sehingga mereka bisa memutuskan atau membuat keputusan iya atau tidak untuk dilakukan perawatan. Seperti itu. Nah, ketika misalnya nih, ketemu pasien yang tidak mau dilakukan perawatan, padahal saya sudah melihat Anda ini sudah benar-benar memberikan istilahnya sudah benar-benar memberikan solusi, namun mereka tetap tidak mau gitu. Nah, bukan berarti nanti Anda gagal. Saya nggak akan bilang Anda gagal. Tapi selama saya mendengarkan Anda sudah memberikan yang benar gitu ya. Tapi mungkin mereka memutuskan tidak mau perawatan, ada sesuatu dari sisi mereka sendiri. Karena kan ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk kalau istilah dalam berperilaku yang positif, atau ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memutuskan sesuatu seperti itu. Ya, mungkin dalam segi biaya, dalam segi waktu, misalnya nih perawatan saluran akar misalnya, ya kan? Meskipun bukan kita yang lakukan, tapi kan kita bagian dari itu. Kita dulu nih yang berhadapan dengan pasien. Kita menyampaikan. Jadi kalau perawatan saluran akar itu membutuhkan sekian kali kunjungan. Nah, mungkin bagi mereka itu repot, gitu. Padahal kita udah menjelaskan benar-benar, tapi bagi mereka itu repot. Harus bolak-balik, ini, sehingga mereka tidak mau.
ya. Nah ini intinya kalau saya menemukan video yang seperti ini, saya tidak akan menyalahkan Anda, jangan khawatir. Selama Anda sudah menampilkan diri Anda sebagai seorang konselor dengan baik, namun tetap mereka nggak mau. Nah ini masalahnya bukan di Anda tapi di pasiennya. Jadi intinya adalah kalau pasiennya tidak mau dilakukan perawatan, bukan berarti praktek Anda ini gagal. Seperti itu ya. Jadi ada faktor-faktor yang lain dan itu masalah dari si klien tersebut. Seperti itu Bu Rianti ya. Jadi memang saya tidak batasin semua. Saya mau melihat bagaimana Anda mengeksplor itu semuanya ya. Oke Bu Yuniati, ini perjalanan kemana Ibu? Ini kakak kelas saya ini dulu nih, memang luar biasa. Ya Ibu Yur gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Ini kami kan di rumah sakit kita di rumah sakit kan kita nggak bisa kerjain pasien Bu kan, dokter yang kerjain pasien. Jadi kita konselingnya dengan orang tua pasien bisa di saat mereka mau Bisa, melakukan. Kalau sasarannya anak ya Bu ya. Karena kita yang ada cuman dokter gigi anak, dewasa kita nggak ada pasiennya, yang ada pasien anak. Jadi kita nanti konselingnya dengan keluarga pasien, bisa Bu ya? Bisa Ibu Yurniati, bisa ya. Yang penting Ibu benar-benar paham terkait proses konseling ini ya Bu ya. Biar pembimbing ini bisa melihat, karena yang dilihat adalah memang konten dari proses itu gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Ibu Yur. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Risma, jadi hari ini nggak libur ya Bu Risma ya? Enggak Bu, masuk Bu. Non-stop Kenapa Bu ya, dari Bu? Sabtu sampai Sabtu Bu. Ya, kami libur semua di sini Bu. Itu loh Bu, gimana Ya, Bu? Ya. Begitu Bu kehidupan Bu. Ya, semangat ya Bu. Iya Bu. Oke. Pak Taski? Iya, Kenapa Bu, Pak iya, Bu. Taski ketawa? Bu Risma ngomong. Iya Bu, karena posisi saya sama Bu Risma Bu. Masih gitu. kerja Bu, Sabtu Bu. Iya Bu. Oh gitu. Demi Iya. kehidupan Bu. Demi sesuap berlian ya Pak ya. Iya Bu. Masih iya. seperti Bu. Iya. Bu. Semangat Bapak Taski dan Ibu Risma, semangat juga buat ibu-ibu yang lain. Saya juga semangat karena sebentar lagi seperti biasa kalau hari libur masak, jemput anak. Tapi saya juga harus bimbing mahasiswa praktek KKL nanti ke desa-desa. Jadi saya sebenarnya juga nggak libur Bapak Ibu ya. Oke, demikian cukup hari ini Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di next pertemuan. Semoga semuanya sehat. Apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima banyak Bu. Ini biar Bapak Ibu. Iya Ibu. Mohon jangan keluar dulu Bapak dan Ibu, kita mau ambil dokumentasi penghadiran. Iya Sekar, makasih Sekar. Iya Bu Komandan. Aktifkan kameranya ya Bu. Iya Iya Bu Komandan. Senyum Kak Risma. Kan senyum Kak Risma. Yang ada kalau Kak Risma senyum kita ikut ketawa Ibu. Belum dia senyum. Belum dia senyum, nampak mukanya aja kita udah ketawa. Geli, Karisma, geli. Bu, sudah boleh keluar dari Zoom. Terima kasih. Makasih ya Desar. Iya Bu, sama-sama Bu. Kak Risma, senang kali hatimu hari ini, Kak. Iya, karena dicari ibu. Sampai dibilang nggak dikasih apa tadi dibilang dikasih nilai nggak mencukupi untuk kakak karena nggak nampak kakak di situ. Bila makanya aku nampakkan. Kangen kali Bu Arnila sama Kak Risma. Semua Bu, semua dosen kangen sama Kak Risma. Sama Kak Risma. Itulah, pokok masa aku dicariin terus. Semangat.